Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidiayanti Wardaningsi dari kelas MPIB semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal saya yang berjudul Efektivitas Home Visit pada masa pandemi dalam meningkatkan semangat motivasi belajar siswa di Raudatul Atfal Aisyah Grogol 2. Alasan kenapa saya mengambil judul efektivitas home visit karena dari keadaan saat ini, yaitu masa pandemi ini yang terjadi di seluruh belahan dunia. Indonesia termasuk salah satunya telah merubah banyak tatanan dalam kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi mengharuskan melakukan pembelajaran secara daring ataupun online. Nah, untuk taman kanak-kanak ini memiliki peranan yang sangat penting bagi anak karena merupakan landasan awal untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Pada awalnya di RA Aisyah Grogol 2 ini juga melakukan pembelajaran secara daring, tapi ada beberapa kendala yang menghambat pembelajaran daring tersebut. Yang pertama, hambatan yang dialami oleh pendidik atau guru, yaitu guru kurang mampu dalam membuat materi belajar yang menarik bagi anak, atau masih kurang update dalam membuat media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pada siswanya sendiri. Siswa jika diberikan materi ataupun tugas melalui daring, siswa itu kurang semangat atau kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya tersebut, karena pada hakikatnya untuk belajar pada sistem taman kanak-kanak adalah bermain sambil belajar, sehingga anak tidak merasa bosan apabila dilakukan bersama dengan gurunya. Yang hambatan selanjutnya yaitu dari orang tua. Pada masa pandemi ini kan semua pembelajaran yang dilakukan anak itu selalu didampingi oleh orang tua ataupun harus didampingi oleh orang tua karena orang tua sebagai pengganti guru di rumah. Namun ada kendala, yaitu jika orang tua bekerja dan kebetulan itu berbenturan dengan waktu belajar anak, itu akan mengalami kesulitan dalam membantu belajar anak. Selain itu, orang tua itu kemampuan untuk membujuk anak dalam belajar itu kurang, karena di TK pun anak itu kalau disuruh untuk belajar, untuk membaca, untuk menulis, itu kan sangat sulit karena yang ingin bermain ini, ingin bermain itu. Nah, bagaimana pintar-pintarnya guru untuk membujuk anak tersebut untuk mau belajar. Dan kendala yang paling mendasar dan paling umum yaitu keterbatasan media, karena dari beberapa orang tua di RA Aisyah Grogol 2 itu kurang mampu dalam menggunakan handphone yang Android, serta keterbatasan kuota internet yang dapat menghambat proses pembelajaran. Nah, dari beberapa masalah yang ada itu, dari pihak sekolah mengusulkan untuk melakukan pembelajaran secara home visit atau datang ke rumah siswa dengan dibentuk kelompok. Sebelumnya dari guru itu sudah melakukan koordinasi dengan orang tua, sudah berdiskusi bagaimana jika pembelajarannya dilakukan secara home visit. Nah, dari orang tua siswa itu juga setuju karena dirasa sangat membantu, sangat efektif dilakukan bagi siswa TK. Sehingga dari hal itu, dari pihak sekolah melakukan pembelajaran secara home visit, datang ke rumah siswa dengan dibagi menjadi 3 kelompok, dan datang ke rumah siswa itu secara bergantian berdasarkan kelompok tersebut. Pembelajaran home visit yang dilakukan pihak sekolah ini adalah bertujuan agar siswa tetap semangat belajar dan ada interaksi langsung antara siswa, guru dengan orang tua. Dan sesekali orang tua dapat melihat anaknya belajar
dengan kesibukan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tujuan dari proposal ini adalah untuk menganalisis seberapa efektif sih pembelajaran home visit ini dalam masa pandemi untuk tetap meningkatkan semangat motivasi belajar siswa. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi yang sejenis untuk meneliti lebih mendalam. Manfaat secara praktis yaitu bagi pembaca menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai efektivitas pembelajaran home visit. Bagi peneliti sendiri yaitu dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa, dan bagi peneliti yang bersangkutan yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tentang kependidikan dan sebagai sarana mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia pendidikan secara langsung. Untuk pelaksanaan home visit ini sendiri di RAI Siang Grogol 2 ini dibentuk 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 7 anak, dan satu kelompok belajar itu dalam 1 minggu melakukan pembelajaran 2 kali, sehingga 1 minggu itu guru full memberikan pembelajaran kepada siswanya. Pembelajaran ini dilakukan mulai pukul 8 dan selesai pukul 9 atau 9 lebih, itu sudah maksimal. Dalam proses pembelajarannya tidak ada waktu istirahat anak untuk pergi jajan ataupun bermain. Jadi dalam proses pembelajaran ini anak itu berada dalam ruangan atau dalam rumah belajar, rumahnya gitu ya, rumahnya untuk belajar dan didampingi oleh guru. Kalau didampingi oleh guru itu siswa tuh mau belajar, mau menulis, mau menggambar, mau mewarnai dan sebagainya, karena guru itu bisa membujuk siswanya agar siswanya mau belajar. Untuk pengertian dari home visit sendiri yaitu memadukan berbagai pelayanan untuk anak-anak, pengasuh dan masyarakat. Dan dalam prakteknya, layanan home visit memberikan stimulasi dan beragam aktivitas bermain untuk anak-anak, pendidikan dan dukungan orang tua, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dari kegiatan pelaksanaan home visit ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu munculnya kesamaan visi orang tua peserta didik terhadap sekolah. Yang kedua, adanya dukungan orang tua peserta didik terhadap program sekolah. Yang ketiga, adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, munculnya partisipasi orang tua peserta didik terhadap sekolah. Yang kelima, munculnya rasa ikut memiliki dalam mensukseskan program pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melancarkan program sekolah baik sekarang maupun yang akan datang. Untuk motivasi sendiri, motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsik adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. Dari pengertian motivasi ini yang dirasakan oleh RAI Siang Grogol 2 pada peserta didiknya adalah faktor intrinsik dari siswa untuk proses belajar itu sebenarnya ada, tetapi untuk pembahasannya sendiri yaitu pelaksanaan proses pembelajaran home visit pada masa pandemi ini sangat diperlukan bagi siswa di RAI Siang Grogol 2. Karena mengingat proses pembelajaran pada taman kanak-kanak adalah belajar sambil bermain dan pentingnya pendidikan bagi siswa.
Maka dengan ini guru melakukan home visit untuk meningkatkan semangat motivasi belajar siswa. Dalam pelaksanaan home visit ini, guru dan siswa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum kegiatan, dan mencuci tangan sebelum pulang. Untuk waktu belajarnya sendiri dilakukan kurang lebih 1 jam pelajaran, dan satu kelompok belajar itu terdiri dari 5 anak, sehingga guru dapat maksimal dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Dalam pelaksanaan home visit ini ada banyak sekali perkembangan yang dialami oleh siswa. Diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu wali murid yang menyatakan bahwa anaknya lebih semangat belajar apabila pembelajaran dilakukan secara home visit, sehingga anak itu dapat bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru meskipun waktunya terbatas. Dengan demikian akan memunculkan semangat motivasi belajar siswa karena pembelajaran dilakukan secara langsung. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu dengan memberikan hadiah atau kompensasi, dengan memberikan pujian, dengan memberikan semangat. Itu akan membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Misalnya di RAIS yang kedua itu, apabila anak itu mau menulis sendiri, mau mewarnai sendiri dengan bagus, seorang guru itu memberikan pujian, misalnya, wah hebat Mas Al ini menulisnya sudah bagus, sudah rapi, dapat 2 jempol. Terus misalnya lagi, wah ini mewarnainya sudah rapi, sudah hebat, sudah bagus, nanti mendapatkan 2 jempol. Seperti itu kan anak merasa senang karena yang dilakukan itu mendapatkan respon positif dari orang lain, dan itu gurunya sendiri kan gurunya sendiri, sehingga anak itu merasa lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan objek yang diteliti ada di RAIS yang Grogol 2 yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Dan dalam mendapatkan informasi tersebut, peneliti melakukan observasi secara langsung, wawancara, dan juga melakukan beberapa dokumentasi. Wawancara dilakukan pada beberapa guru dan juga wali murid untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran home visit dalam masa pandemi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proposal efektivitas pembelajaran pada masa pandemi untuk meningkatkan semangat motivasi belajar di RAIS yang Grogol 2. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.